Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Fitria Zahra dengan NIM 21101037 dari kelas S1 Teknik Telekomunikasi 09B. Cita-cita saya menjadi wanita karir. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang konstruksi dasar runtutan beserta flowchart dan program yang akan saya buat. Sebelumnya, saya akan share screen terlebih dahulu. Konstruksi dasar runtutan. Salah satu konstruksi dasar yang digunakan untuk menyusun sebuah algoritma adalah runtutan. Di dalam struktur runtutan, langkah yang dikerjakan sesuai dengan urutan barisnya. Tidak ada langkah yang melompati baris atau kembali lagi ke baris atasnya. Contoh ilustrasinya seperti pada gambar di samping. Dengan kata lain, langkah penyusun algoritma dikatakan sebagai struktur runtutan jika langkah yang dikerjakan oleh pemroses sama dengan urutan langkah yang tertulis di dalam teks algoritmanya. Langkah penyusun algoritma yang dapat dikategorikan sebagai struktur runtutan ada 3, yaitu operasi output, operasi input, dan operasi penugasan atau assignment. Yang pertama ada operasi output. Operasi ini digunakan untuk menampilkan data atau teks pada suatu piranti output seperti monitor atau printer. Pada bahasa C++, perintah yang digunakan untuk operasi ini adalah cout dengan aturan penulisan sebagai berikut. Yang pertama untuk menampilkan teks, contohnya cout, tanda petik, teks, tanda petik, titik koma. Contohnya menampilkan tulisan selamat datang di layar monitor. Menggunakan cout, tanda petik selamat datang, tanda petik, titik koma. Seperti yang ada pada gambar di samping, dan outputnya seperti ini. Dan yang kedua ada operasi input. Operasi ini digunakan untuk meminta suatu masukan dari pengguna atau user melalui piranti input seperti keyboard. Pada bahasa C++, perintah yang digunakan untuk operasi ini adalah sin dengan aturan penulisan sebagai berikut. Cin, nama variabel. Contoh, untuk meminta masukan berupa bilangan integer untuk variabel bernama alas, menggunakan sin alas. Ketika perintah tersebut dijalankan, maka program akan menunggu suatu nilai diinputkan ke dalamnya. Seperti pada gambar di samping, kita memasukkan dulu angka 20, kemudian baru di-cout-kan, dan hasilnya outputnya 20. Yang ketiga ada operasi penugasan. Operasi assignment digunakan untuk mengeset suatu variabel dengan suatu nilai, baik diset secara langsung dengan nilai tertentu atau diset secara tidak langsung dengan menggunakan suatu ekspresi. Untuk pengesetan nilai secara langsung, operasi assignment pada bahasa C atau C++ dilakukan dengan cara berikut. Nama variabel sama dengan nilai. Nilai adalah besaran dari tipe data yang terdefinisi. Pengesetan langsung biasanya digunakan untuk proses inisialisasi suatu variabel sehingga variabel sebelum diproses lebih lanjut, variabel tersebut sudah mempunyai nilai awal. Pada contoh di atas yang gambar ini, variabel alas diset dengan nilai awal sebesar 20 dan tinggi diset dengan nilai awal sebesar 10. Pengesetan nilai secara langsung dapat digabungkan bersamaan dengan deklarasi variabel seperti ditunjukkan pada pengesetan nilai tinggi pada baris ke-11 yang ini. Masih di operasi penugasan, untuk pengesetan nilai secara tidak langsung, operasi assignment pada bahasa C atau C++ dilakukan dengan cara sebagai berikut. Nama variabel sama dengan ekspresi. Ekspresi di sini merupakan transformasi nilai menjadi keluaran yang dilakukan melalui perhitungan atau komputasi. Ekspresi terdiri dari operan dan operator. Operan adalah objek yang dioperasikan dan operator adalah simbol yang digunakan untuk memanipulasi operan. Pada contoh di atas yang gambar ini, variabel diset dengan nilai yang diperoleh dari sebuah ekspresi di mana variabel X dan Y menunjukkan operan dan simbol plus menunjukkan operator. Lalu ada jenis operator. Di sini ada operator penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa bagi atau modulus, increment, dan decrement. Ada operator left shift, left right, bitwise AND, bitwise OR, bitwise SOR, dan bitwise NOT. Untuk selanjutnya,
saya akan menjelaskan penjelasan tentang flowchart dan live coding. Untuk penjelasan flowchart-nya, yang pertama kita start atau mulai, kemudian yang kedua masukkan angka pertama, angka kedua, dan angka ketiga. Ini tuh untuk memasukkan input angka pertama, angka kedua, dan angka ketiga. Kemudian untuk persegi panjang ini hasil sama dengan angka ke-1 dikali angka kedua dibagi angka ketiga. Ini tuh untuk prosesnya. Kemudian yang ini yang ketiga, yang keempat, tampilkan hasilnya, yaitu output dari hasil ini, dari hasil perkalian dan pembagian ini. Kemudian N. Selanjutnya saya akan melakukan coding program yang sudah saya buat. Yang pertama, include IOStream using namespace std in my float 1 E3 float hasil. Di sini saya menggunakan tipe data float karena hasilnya itu desimal. Karena hasilnya itu bilangan desimal. Kemudian string T sama dengan modul 2 di dasar runtutan. Ini untuk nanti biodatanya. Kalkulator perkalian dan pembagian. Pertama, masukkan cout untuk selamat datang. Datang di program kalkulator. Kemudian buat untuk pemisah antara biodata dan tulisan selamat datang di program kalkulatornya. Inline untuk pintu baris berikutnya. S kita masukkan T ini nanti untuk string T modul 2 konstruksi dasar runtutan. Kemudian cout tema program. Dan tema programnya itu yang H ini untuk mengoutputkan string H program kalkulator dan kalkulator perkalian dan pembagian. Yang selanjutnya untuk mengoutputkan nama. Selanjutnya untuk bukan NIM. Selanjutnya untuk mengoutputkan kelas S1 PT-09B. Kemudian buat pemisah untuk biodata dan programnya. Kemudian kita masuk ke prosesnya. Masukkan angka ke-1. Jin untuk menginputkan T1. Dan cout masukkan angka ke-2. Maaf, ini saya typo.
Kemudian kita inputkan untuk di sini H2 itu angka yang nanti akan kita inputkan. Keep out, masukkan angka ketiga. V3 ini untuk memasukkan angka random untuk nanti. Cout inline. Cout inline ini untuk pindah ke baris bawah. Hasil dengan T1 dikali 2 dibagi V3. Ini tuh untuk proses terjadinya nanti. Cout sama dengan T1 kali 2 dibagi ini untuk memasukkan angka-angka yang sudah kita masukkan dari angka ke-1, ke-2, dan ke-3. Hasil kemudian kita buat pemisah untuk program dan tulisan. Terima kasih. Lalu sekarang coba kita running terlebih dahulu. Nah, ini untuk hasil codingannya. Yang pertama kita masukkan angka ke-1, misalkan 3, kemudian angka yang kedua 5, kemudian 3. Jadi hasil dari 3 kali 5 dibagi 3 itu sama dengan 5. Coba kalau kita masukkan untuk yang hasilnya bilangan desimal. Masukkan yang sama 20 dikali 1 dibagi 3. 20 dikali 1 dibagi 3 itu hasilnya 6,66667. Sekian penjelasan dari saya, tetapi sebelumnya saya punya satu quotes. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Itu salah satu quotes dari saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.